Hikmah yang ke-67 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, qallama takunul waridatul ilahiyah illa baghtatan li'alla yadda'iyaha al-ibad biwujudil isti'dad, yang artinya sedikit sekali adalah al-waridatul ilahiyah, melainkan baghtatan, mendadak, agar tidak mengakui akannya oleh hamba dengan adanya persiapan atau persediaan. Nah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-67 ini. Al-waridatu minhatun minallah yursiluha ila qalbi man syaa min ibadihi fayashu ba'da ghaflah wa yariqu ba'da kaswah wa yuqbilu ila Allah ba'da idbar. Walikai yash'ura sahibu hadal qalbi annaha atiyatun minallah min duni tasabbubin minhu bimuqaddimatin minat ta'at wal qurubat ja'athu faja'ah. Al-waridat, hikmah yang ke-67 ini membahas tentang al-waridat. Al-waridat itu artinya pemberian yang khusus, anugerah yang khusus dari Allah. Allah kirimkan itu anugerah khusus tadi ke dalam hati orang-orang yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya. Maka sadarlah si hamba tadi sesudah lalainya, dan lembutlah dia sesudah kerasnya, dan berhadaplah dia kepada Allah sesudah membelakangi Allah. Dan agar tidak merasa orang yang punya hati ini, dan agar merasa orang yang punya hati bahwa itu waridat, pemberian dari Allah, bukan dari sebab taat, sebab ibadah, maka datanglah itu waridat kepada hamba tadi faj'atan, mendadak. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi al-waridat itu artinya adalah sesuatu, boleh disebut petunjuk yang sangat dahsyat, itu waridat. Nah, apabila waridat itu dikirim Allah ke dalam hati seorang hamba, maka hamba ini yang dulunya lalai menjadi sadar, yang dulunya keras hati jadi lembut hati, yang dulunya berpaling dari Allah menghadap Allah. Dan itu waridat datangnya ke dalam hati hamba itu mendadak, tanpa ada sebab-sebab sebelumnya. Misalnya ada wiritannya kadada, ada amalannya kadada, datangnya mendadak. Kenapa mendadak datangnya? Agar hamba ini menyadari bahwa itu sepenuhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalaupun ada sebab-sebab sebelumnya, maka itu jarang sekali terjadi. Tapi umumnya waridat itu adalah mendadak, menembus hati hamba yang selama ini jauh dari Allah, lalu dia mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah,
Jadi waridat ini lebih daripada khatar hati, lebih daripada sekedar geritik. Ini sesuatu yang datang dari Allah, yang memalingkan total hamba yang selama ini jauh menjadi dekat kepada Allah. Nah, kadang-kadang waridat itu ada yang diberikan Allah secara sempurna, sehingga seorang hamba yang mendapatkan anugerah itu 100% berbalik total menghadap Allah. Nah, ini yang mendapatkan waridat secara sempurna. Ada yang dapat waridat itu cuma hanya sebagian. Nah, sehingga dia menghadap Allah pun sebagian dari waktunya. Ada yang dapat waridat itu sedikit, maka dia menghadap Allah pun sedikit. Itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba yang dia ketahui, yang dia kehendaki. Para muhibbin rahimakumullah, la'allaka tazkuru minhum Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu. Barangkali engkau ingat kisah tentang Fudail bin Iyad. Kana syatira. Fudail bin Iyad ini dahulunya seorang perampok. Fabainama ya'ti jariyatan khalilatan lahu qad ashikaha id sami'a taliyan yatlu alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Fudail yang perampok ini manakala hendak mendatangi kekasihnya yang sudah lama dia rindukan kekasih itu. Nah, begitu dia hendak mendatangi kekasihnya itu, tiba-tiba Fudail bin Iyad ini mendengar ada orang membaca Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artinya, kapan lagi waktunya orang yang beriman itu takut hatinya kepada Allah. Itu maknanya. Ayat ini maknanya, kapan lagi waktunya orang yang beriman itu takut hati mereka kepada Allah. Nah, Fudail begitu mendengar ayat ini, faqala, berkata Fudail, ya Rabbi kad'an, wahai Tuhan, sekaranglah waktunya. Ujar Fudail di dalam hatinya, wahai Tuhan, sekaranglah waktunya. Faraja'a, maka Fudail bulik. Fudail kembali kada jadi mendatangi pacarnya tadi. Fataba ilallah, Fudail ini tobat kepada Allah. Thumma ata Makkah fata'allama biha, kemudian beliau datang ke Mekah, belajar ilmu di sana, hatta sara aliman zahidan taqiyan imama, sehingga beliau menjadi seorang alim yang zuhud, yang takwa, menjadi imam. Akhadha anhul imam Sufyan as-Sawri wa Sufyan ibn Uyainah wa Yahya al-Qattan, dan belajar dari Fudail ini akhirnya Imam Sufyan Sawri, Sufyan bin Uyainah, dan Yahya al-Qattan. Ini satu contoh manusia yang didatangi waridat dari Allah tadi, berbalik total 180 derajat. Yang dulunya perampok, yang dulunya tidak tahu sembahyang, dulunya tidak tahu Allah, begitu mendengar satu kalimat ayat Allah, masuk ke dalam hatinya, kembali. Dan kembalinya kada tanggung-tanggung, pergi ke Makkah, menuntut ilmu di sana sampai jadi seorang aulia, jadi ulama yang besar. Nah, itulah Fudail bin Iyad ini, contoh manusia yang diberikan Allah al-waridat itu.
Wa kadzalik Ibrahim ibnu Adham rahimahullah kana min abna'il muluk fakharaja yawman mutasayyidan fahatapa bihi hatif ya Ibrahim ali hadha khuliqta am bihadha umirta thumma hatapa bihi hatif wallah ma li hadha khuliqta wala bihadha umirta fanazala an dabbatihi wa sadafa ra'iya wa a'tahu parasahu wa zadahu thumma sara hatta dakhala Makkah wa sahiba bihal imam Sufyan al-Thawri wal Fudail ibn Iyad hatta sara aliman zahidan taqiyan imama thumma dakhala Syam wa mata biha. Ibrahim bin Adham ini anak raja, dan kita tahu bagaimana cara hidup seorang anak raja, tentu dengan segala fasilitas yang cukup, dengan berbagai macam kemegahan dan kemewahannya. Nah, Ibrahim bin Adham ini suatu hari berangkat ke hutan berburu. Memang itu gawiannya orang-orang yang berduit, berburu gawiannya. Nah, di waktu berburu itu Ibrahim bin Adham ini ada mendengar suara, "Wahai Ibrahim, apakah untuk ini engkau diciptakan? Apakah dengan ini engkau diperintah?" Itu bunyi suara. Apakah untuk itu engkau diciptakan Allah? Apakah untuk itu engkau diperintah Allah? Kan berburu. Apakah manusia itu diciptakan untuk berburu? Apakah manusia itu disuruh untuk berburu? Al-Quran menyatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Itulah tujuan daripada terciptanya manusia, agar mereka mengenal Allah. Dan mengenal Allah itulah yang diperintahkan kita, bukan untuk berburu. Nah, jadi suara itu didengar oleh Ibrahim bin Adham. "Hai Ibrahim, apakah ini engkau diciptakan Allah? Apakah dengan demikian engkau diperintah Allah?" Kemudian ada lagi suara, "Demi Allah, tidak untuk ini hai Ibrahim engkau diciptakan Allah. Tidak dengan ini hai Ibrahim engkau diperintah Allah." Nah, itu waridat dari Allah, sesuatu yang menembus hati Ibrahim bin Adham. Begitu sampai waridat itu ke dalam hati beliau, beliau turun dari tunggangan. Rencana berburu nih kada jadi, turun. Bertemuan ada pengembala di hutan itu. Sidin berikan unta kepada kuda. Sidin berikan kuda itu kepada pengembala tadi. Sidin berikan bekal-bekal kepada pengembala tadi, dan Sidin berjalan kaki sampai menuju Makkah Al-Mukarramah. Sesampainya di Makkah, Ibrahim bin Adham ini belajar kepada Sufyan Thawri, belajar kepada Fudail bin Iyad yang di atas tadi. Akhirnya Ibrahim bin Adham menjadi seorang waliullah, menjadi seorang yang alim, yang zuhud dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa dakhala Syam wa mata biha. Kemudian beliau masuk ke negeri Syam dan meninggal dunia di negeri Syam itu. Nah, jadi ini contoh bahwa waridat itu datangnya faj'ah, mendadak. Rahatan berburu, datang ada suara yang menembus hati bahwa engkau diciptakan Allah bukan untuk berburu. Langsung itu menusuk hati Ibrahim bin Adham, turun dari kudanya, berangkat ke Mekah tanpa ada bekal sedikit pun. Nah, kenapa Allah jadikan waridat itu tanpa ada sebab-sebab sebelumnya? Agar hamba ini sadar bahwa itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ada jasa siapapun, tanpa ada perantara siapapun. Para muhibbin rahimakumullah,
doanya Ibrahim bin Adham yang masyhur, Allahumma nqulni min dhulli ma'siyatik ila izzi ta'atik. Ini doa yang selalu beliau baca sesudah beliau diberi petunjuk oleh Allah. Allahumma nqulni min dhulli ma'siyatik ila izzi ta'atik. Ya Allah, muliakan aku, pindahkan aku dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat kepada Engkau. Wa kadzalika Utbatul Ghulam, demikian lagi contohnya Utbatul Ghulam. Kana min ahli fusuq wal fasad masyhuran bi syurbil khamar. Utbatul Ghulam ini dikenal di Basrah itu seorang ahli fasik dan ahli berbuat kerusakan. Bila ada orang permainan, ada tuh situ Utbatul Ghulam. Bila ada orang mabuk-mabukan, ribut, ada tuh Utbatul Ghulam di sana. Masyhurnya bil fiski, dengan fasik, wa syurbil khamar, dan minum khamar. Pada khala yauman majlisal imam al-Hasan al-Basri fasami'a tawsiyata fa kharra maghsyian alaih. Utbatul Ghulam ini suatu hari umpat pengajian Imam Hasan Basri. Umpat pengajian di situ. Nah, begitu mendengar tausiah Hasan Basri, Utbatul Ghulam ini siup, tersungkur, pingsan. Falamma afaq taba bi hadratil imam thumma rafa'a ra'sahu wa da'a bi thalathi da'awat. Begitu sadar Utbatul Ghulam ini, lalu beliau tobat di hadapan Imam Hasan Basri. Tobat di situ. Nah, sesudah tobat di situ, maka beliau mengangkat kepala dan berdoa dengan 3 macam permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, permintaan Utbatul Ghulam, Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta zunubi fa akrimni bil fahmi wal hifzi. Ya Allah, wahai Tuhanku, jika Engkau menerima tobatku, Engkau mengampuni dosaku, maka muliakan aku dengan paham yang baik dan hafal. Artinya hafal ilmu, hafal Al-Quran, hafal macam-macam hadis. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta zunubi fa akrimni bil fahmi wal hifzi. Ya Allah, jika Engkau terima tobatku ini, maka muliakan aku dengan paham, mengerti, dan hafal. Itu permintaan yang pertama. Wasaniyah, yang kedua, Ilahi akrimni bihusni saut hatta anna kulla man sami'a qiraati yazdadu rikkatun fi qalbi wa in kana qasiyal qalbi. Yang kedua, ya Tuhanku, muliakan aku dengan baik suara, sehingga tiap-tiap orang yang mendengar bacaanku bertambahlah kelembutan di hatinya, walaupun dia orang yang keras hati. Itu permintaan yang kedua. Akrimni bihusni saut hatta anna man sami'a qiraati yazdadu rikkatun fi qalbi wa in kana qasiyal qalbi. Wasalisah, yang ketiga, Ilahi akrimni birrizqil halal warzuqni min haitsu la ahtasib. Ya Tuhanku, muliakan aku dengan rezeki yang halal dan berikan aku rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Nah, ini doa yang disampaikan kepada Allah oleh Utbatul Ghulam sewaktu beliau baru tobat kepada Allah dari kelakuan-kelakuan yang selama itu menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastajaba Allah jami'a du'aihi. Karena ini orang tobat, At-Taib Habibullah, orang tobat itu kekasihnya Allah. Nah, di saat dia menjadi kekasih Allah itu, dia berdoa kepada Allah,
Allah kabulkan doanya. Hatta zada fahmuhu wa hifzuh, sehingga Utbatul Ghulam menjadi orang yang pandai dan orang yang banyak hafal ilmu. Wa kana idza qara'a al-Qur'an taba kullu man sami'a qira'atah, dan bila mana beliau baca Quran, siapapun yang mendengar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hebatnya suara Utbatul Ghulam itu. Dan adalah wa kana yudau fi baitihi kulla yaum qas'atu marakin wa ragifan wa la yadri ahadun may yad'uha. Dan yang ketiga, di rumah beliau itu ada setiap hari sepiring kuah, 2 potong roti, dan tidak diketahui siapapun kada tahu siapa yang mengantarkan tiap hari ke rumah beliau itu, hatta mata, sampai beliau meninggal dunia. Ini Utbatul Ghulam, orang yang dulunya minum arak, berjudi, macam-macam kerusakan, tetapi karena datang waridat dari Allah, datang anugerah khusus dari Allah yang menembus hatinya, maka berpaling langsung tobat dan menekuni jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak lagi contoh-contoh para wali-wali dahulu yang hidupnya selama itu maksiat kepada Allah, tapi bila mana dia mendapat waridat, maka langsunglah dia berbalik. Dan contoh yang lain yang lebih jelas, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang begitu keras dengan Rasulullah, orang yang begitu menentang Islam waktu itu, tetapi karena datang waridat dari Allah, maka berbalik Umar bin Khattab menjadi pendukung setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi waridat itu datang ke dalam hati kita faja'atan atau baghtatan, mendadak. Ada orang yang jadi pegawai negeri PNS, bekerja di kantor ini, tiap hari ke kantor, tiap hari ke kantor, datang waridat dari Allah, datang waridat dari Allah, dan ia tidak kuasa membendung. Waridat ini kan bisa dibendung, kalau yang datang ke dalam hati otomatis berbalik. Nah, si PNS tadi begitu datang waridat dari Allah, maka besoknya langsung mengajukan pensiun dari pegawai negeri itu. Nah, begitu mengajukan pensiun, langsung menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih berlaku sampai hari kiamat. Allah akan selalu menebarkan waridat itu kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan waridat itu? Umumnya tidak ada caranya, karena itu sudah dibagi oleh Allah. Allah yang sudah memberikan kepada ini, kepada itu, tanpa ada usaha sebab dari para hamba. Nah, tetapi ada sedikit, ada sebagian kecil orang-orang yang dapat waridat ini melalui sebab, tapi jumlahnya sedikit. Sebab apa? Sebab dia dekat, sebab dia berkawan, sebab dia bergaul dengan orang saleh. Orangnya ini riba, orangnya ini judi, orangnya pemabuk, tapi orang ini cinta kepada orang saleh. Nah, dia mendukung, membela orang saleh. Nah, orang semacam ini ada harapan dapat waridat dari Allah berkat doa orang saleh itu dan berkat kecintaannya kepada orang saleh itu. Nah, itu antara lain sebab-sebab yang bisa mendatangkan waridat tadi, walaupun itu adalah kecil. Umumnya waridat itu datang tanpa terduga dan tanpa ada sebab sebelumnya.
Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan waridat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berpaling daripada kehidupan duniawi ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nafa'na bi barakatihim wa anzil rahmah alaina bi dzikrihim wa hubbihim wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.